Gaton Raharjo. Aduh Sinta, aduh. Tunggu, aku akan melawanmu. Jangan pergi, Pak. Ibu mohon. Tidak bisa. Teguh Bajali sudah banyak merugikan warga masyarakat kita. Dia sudah merampok warga kita. Tidak bisa. Pak, jangan pergi, Pak. Pak, kembali, Pak. Tolong. Lepaskan. Lepaskan, jangan. Nanti malam kita pesta. Teguh Bajali. Lepaskan dia, Teguh Bajali. Jangan takut, anak ini akan aku pelihara baik-baik. Hentikan. Beraninya kamu. Siapa kamu? Kenapa kalian jarah rakyat desa kecil ini dan kalian aniaya mereka? Sebaiknya kalian pergi dari desa ini dan jangan pernah kembali lagi. Aku disuruh tinggalin desa ini. Serang mereka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ingat kata-kata. Ayo bunuh. Bunuh aku. Kenapa kamu berani bunuh aku? Sebelum kamu membunuh dia dan meludahi dia boleh membunuh kamu. Karena niatnya berada di jalan jihad fisabilillah, memerangi kejahatan. Dan dia tidak boleh mencampur adukan antara kepentingan pribadi dan memerangi kejahatan Allah. Bilang saja kalian tidak berani untuk aku. Karena takut nanti aku balas dendam sama kalian. Allah berfirman dalam surat At-Takhabur, barang siapa mengampuni, menyantuni dan memaafkan musuhnya, maka mereka akan dikasih. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kami tidak akan menghukummu karena kami marah. Karena marah adalah perbuatan syaitan. Jadi jangan sia-siakan hidupmu di sana. Hei Sunan, hari ini boleh aku kalah sama kamu. Tapi ingat, suatu saat aku akan balik lagi dalam kalian. Alhamdulillah. Terima kasih Kanjeng Sunan. Kanjeng Sunan sudah menyelamatkan warga kami. Terima kasih. Terima kasih, Sunan. Terima kasih. Sama-sama. Allahu Akbar. Allah berfirman dalam surat At-Takhabur, barang siapa mengampuni, menyantuni dan memaafkan mereka, maka mereka akan dikasihi Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kami tidak akan menghukummu karena kami marah. Karena marah adalah perbuatan syaitan. Sunan itu sangat teduh menyampaikan ajarannya. Hatiku tergetar dan tidak bisa melupakan ucapannya.
perhatiin, Akang seperti sedang bingung. Apa Akang sudah menyesali perbuatan Akang selama ini? Aku tidak bisa tidur. Sejak pertemuan aku dengan Sunan Gresik itu juga angin. Maksud Akang? Sebenarnya Akang itu sudah mati. Akang menikah sama Prabu. Tapi mereka mau memaafkan Akang. Mungkin Akang masih hidup. Aku bersyukur Akang sudah bertobat. Kenapa Akang tidak minta maaf saja kepada Sunan? Nih, apa Sunan mau maafkan Akang? Akang malu itu. Akang sombong di hadapan mereka. Akang coba ya. Aku ingin sekali Akang menjadi orang yang baik-baik. Jadi begini Kanjeng, kami mempunyai suatu masalah. Kedua ibu ini sedang memperebutkan seekor kambing. Ibu ini mengaku bahwa kambing ini miliknya, dan ibu ini pun juga demikian. Nah, kami ini bingung bagaimana menyelesaikan masalah ini. Itu benar kambing saya. Saya sumpah Sunan, itu kambing saya. Saya bersumpah Sunan, kambing ini kambing saya. Bukan, itu kambing saya Sunan. Sudah Bu. Tenang. Saya ada jalan keluarnya. Saya akan mengutus salah satu murid saya untuk menyembelih kambing ini. Lalu kambing ini akan saya bagi dua untuk ibu dan untuk ibu. Setuju? Setuju Sunan, saya setuju kambing itu dibagi dua. Tapi Sunan, kenapa Sunan memberikan yang bukan milik dia? Kambing itu masih kecil Kanjeng Sunan. Subhanallah. Allahu Akbar. Kambing ini memang milik ibu. Ibu demikian tulus. Tapi Sunan, Ibu jangan berdusta. Bertobatlah. Dan jangan sekali-sekali mengakui sesuatu yang bukan miliknya. Dan juga bertobatlah pada Gusti Allah. Allah berfirman, bagi mereka yang sudah mempunyai penyakit akan ditambah Allah penyakitnya. Dan bagi mereka yang sudah siksa dan pedih, itu karena mereka berdusta. Kanjeng Sunan benar. Saya memang telah berbohong Kanjeng. Itu memang kambing bukan milik saya. Saya minta maaf Sunan. Jangan minta maaf sama saya, tapi minta maaflah sama ibu ini. Maafkan saya Bu, saya salah. Ini tempat ibu. Assalamualaikum. Mau apa kamu kesini? Pergi kamu. Kamu pasti mau mengganggu kami. Pergi kamu. Jangan ganggu kami. Kamu menantangku kami. Hadapi kami dulu. Izinkan saya bertemu dengan kalian Sunan Gresik. Untuk apa? Jelaskan dulu pada kami. Kamu pasti akan membuat onar di padepokan kami. Kisanak, suami saya ingin bertobat dan meminta maaf pada Sunan. Izinkan kami bertemu Sunan, Kisanak. Kami mohon. Biarkan mereka masuk santri. Sunan, saya ingin bertobat Sunan. Beri kesempatan saya untuk bertobat Sunan. Alhamdulillah. Sesungguhnya Allah Maha Pemberi hidayah kepadamu. Sunan, sebenarnya saya ini bekas prajurit Majapahit yang membelot. Jadi kepala perampok Sunan. Dosa saya udah setutup langit. Apakah Tuhan mau memaafkan dosa-dosa saya Sunan? Kenapa tidak? Meskipun dosamu setinggi gunung dan sepenuh langit dan bumi, kalau kamu bertobat dan berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatanmu, maka Allah akan mengampuni. Wastaghfirhu rabbikum sumatubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Mintalah ampun kepada Allah dan berjanjilah untuk tidak mengulangi lagi perbuatanmu.
Sadaqallahul azim. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sunan, izinkan aku mengenal Gusti Allah yang Maha Pengampun, Sunan. Izinkan saya masuk Islam, Sunan. Ajarkan aku mengenal Gusti Allah yang Maha Pengampun, Sunan. Lalu apa lagi? Agar bisa menghapus segala dosa-dosa, Sunan. Bertobatlah kepada Gusti Allah, dan aku akan menghantarmu ke desa Tanggul Angin. Mintalah maaf kepada seluruh rakyat yang pernah kau zalimi, dan juga bersihkanlah hartamu dari semuanya, semua yang pernah kamu bikin dengan berbuat baik. Terima kasih, Sunan. Terima kasih. Silakan masuk. Gagal panen, bener dah? Ya, aku nggak mau tahu. Jadi maunya apa kamu, Kang? Mau gelut? Ayo! Hei. Assalamualaikum, hentikan. Ada apa ini? Kenapa kalian menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan? Air sungai kami kering, Kanjeng Sunan. Jadi kami berebut air untuk mengaliri sawah kami. Benar, Sunan. Kalau tidak dialiri air, kami khawatir padi yang kami tanam akan mengalami gagal panen. Kami juga tidak mau gagal panen, Kanjeng Sunan. Jika kami hanya mengandalkan air hujan, panen kami pasti tidak bagus, Kanjeng. Ya, saya paham Kisanak. Memang kekeringan dan paceklik sedang melanda Gresik dan sekitarnya. Insya Allah, saya punya jalan keluarnya. Amin, Sunan. Mari ikut saya. Di balik Gunung Cadas ini tersimpan banyak mata air di dalamnya. Kita akan sama-sama mengalirkan air ini menuju sawah. Bagaimana, setuju? Apa mungkin, Sunan? Gunung kami gunung berbatu cadas. Betul nggak? Betul. Bagi Gusti Allah tidak ada yang tidak mungkin. Apalagi hanya untuk mengalirkan air dari balik bukit Cadas ini. Kita hanya berikhtiar. Sementara hasil dan keputusan berada di tangan Gusti Allah, Maha memiliki alam jagat raya ini. Alhamdulillah.
Biar air ini mengaliri sawah kita. Iya. Cepat. Ayo. Aliran ke bawah. Akhirnya aliran air ini bisa mengalir ke sawah. Mulai saat ini aliran air ini akan membagi dua wilayah, ke wilayah Pak Tomblo dan wilayah Pak Bedul. Sunan sangat sakti. Sunan mampu mengalirkan air dari Gunung Cadas ke sawah kami. Bukan saya yang mengalirkan air ini ke sana, tapi Gusti Allah yang memancarkan air dari Gunung Padas ini ke sawah kalian. Kita sebagai manusia lemah hanya bisa berlindung kepada Allah. Sangat mudah bagi Gusti Allah untuk menghentikan kembali air ini. Apa kalian mau? Jangan, Sunan. Bagaimana dengan sawah kami? Benar tak? Benar. Betul. Oleh sebab itu kita harus selalu dekat pada Gusti Allah. Karena semua keberkahan ini semua datang dari Gusti Allah. Teruslah meminta rezeki dari Allah. Banyaklah zikir dan bertobatlah kepada Allah. Sunan, islamkan kami agar kami lebih tahu tentang Gusti Allah, agar kami bisa hidup tenang dalam keberkahan Gusti Allah. Betul tak? Betul. Alhamdulillah. Olah tanah. Dan kita mengajarkan mereka juga membuat sistem pengairan yang baik. Supaya apa? Supaya hasil panen yang didapat lebih bagus dan jauh lebih bagi. Baru setelah itu kita anjurkan pada mereka agar mereka bersyukur kepada yang Maha Memberi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah lelah untuk mendatangi seluruh pelosok-pelosok desa. Dakwah harus kita kuatkan. Mari kita lanjutkan. Sebentar lagi aku akan mengadakan panen raya. Dan aku akan menjadi penguasa semua sawah di sini. Aku akan semakin kaya raya karena aku jual dengan harga mahal. Maaf Raden, ada yang ingin ketemu Raden. Oh, ayo saya. Siapa yang mau ketemu sama saya? Ini Raden. Yang saya Raden baru. Hei, siapa kamu? Saya mau matur sama Raden. Senin Kliwon ini saya mau mantu anak saya. Semoga Raden mau datang. Kamu mengundang saya datang di mantu kamu? Jangan mimpi kamu. Jangan mimpi. Kamu belum tahu siapa aku? Aku Raden Bahrun yang terkaya di desa ini. Hah? Sedangkan kamu siapa? Orang melarat. Gak pantas aku datang ke tempat kamu. Hah? Yang saya Raden. Kalau Raden tidak mau datang, saya juga tidak apa-apa. Memang saya nggak mau datang. Hah? Seharusnya kamu tahu sebelum mengundang aku siapa aku. Hah? Kamu, dan kamu hati-hati ya. Jangan sembarang orang ikut omongan saya. Hah? Tapi kasihan dia Raden. Allah, kasihan sama orang seperti ini. Dia cuma nyari duit, nyari recehan. Hah? Minta sumbangan. Hei, kamu mau minta sumbangan kan? Hah? Kamu pergi sekarang. Pergi, cepat. Assalamualaikum Kisanak. Waalaikumsalam Sunan. Apa kabar? Senang sekali rasanya bertemu Sunan di sini. Kenapa Kisanak? Saya dengar tadi Kisanak menolak undangan ibu tadi. Kenapa? Mereka orang miskin Sunan, tidak sederajat dengan saya. Rasanya kok tidak pantas Sunan datang tempat mereka. Astagfirullahalazim. Semua manusia di mata Allah adalah sama Kisanak. Yang membuat dia lebih mulia bukan karena derajat atau kekayaannya, tapi ketakwaannya.
Sudahlah Sunan. Pokoknya saya tidak mau bersentuhan dengan mereka. Sunan kapan pergi di rumah saya akan mengundang Sunan makan. Akan saya siapkan semua makanan kesukaan Sunan. Insya Allah. Matur nuwun Sunan. Monggo Sunan. Silakan duduk Sunan. Ya. Semua hidangan ini saya siapkan sengaja untuk Sunan, sambil bisa melihat padi-padi saya yang akan segera mati. Alhamdulillah, terima kasih Kisanak. Tapi mungkin lebih baik tidak perlu hidangan berlebihan seperti ini. Lebih baik disumbangkan pada yang lebih membutuhkan. Tidak Sunan, sangat tidak berlebihan. Sunan tahu kan, saya orang kaya. Orang kaya harus selalu makan enak setiap hari seperti ini. Dan satu lagi Sunan, saya tidak peduli dengan siapapun. Monggo Sunan, monggo, silakan. Ibu mendingan pergi sekarang. Tolong, saya ingin ketemu dengan Raden, Pak. Kami tidak ingin memberi beras pada itu. Tolong. Ayo pergi sekarang. Isi dengan Raden Bahrun. Anak kami belum makan, beri kami sedikit beras. Kalau Raden Bahrun tahu, beliau bakal lebih marah. Tolong, Pak. Tolong, anak kami belum makan. Udah sekarang, pergi sekarang. Sebentar Sunan. Hei, ada apa nih? Saya ini sedang menjamu tamu istimewa. Hah? Raden, sedekahkan beras itu pada kami, Raden. Kasihan anak saya belum makan, Raden. Beras? Beras apa? Memangnya rumah saya numbung beras? Pergi kamu! Raden, saya tahu Raden begitu banyak persediaan beras. Sedekahkan beras itu pada kami, Raden. Aku nggak punya beras. Semua yang kamu lihat di sini itu pasir, bukan beras. Usir dia! Pergi kamu! Pergi! Pergi sana, pergi. Ya Allah, hanya kepadamu lah hamba-Mu minta pertolongan. La haula wala quwata illa billahi al-aliyyil azim. Pasir! Semua jadi pasir! Silakan, tenang, silakan. Monggo, monggo. Semua hidangan ini sengaja saya siapkan untuk Sunan. Ini ada beras terenak dan termahal untuk Sunan. Saya sangat tersanjung Sunan mau berkunjung ke rumah saya. Terima kasih. Kepalanya berubah jadi pasir! Raden! 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 Gawat Raden! Semua padi Raden berubah menjadi pasir! Apa? Ngomong apa kamu? Ya jelas! Benar Raden! Semua padi Raden berubah menjadi pasir! Pasir! Benar! Mana? Raden! Berasku! Berasku Mama! Kenapa jadi pasir? Nggak mungkin! Ada apa Kisanak? Sunan! Beras saja jadi pasir semua, Sunan! Ini kenapa? Nggak mungkin seperti ini! Bukankah Kisanak sendiri yang bilang pada pengemis itu, Kisanak tidak mempunyai beras, bahwa semua yang ada di situ adalah pasir? Bukan begitu Kisanak? Sunan, sebetulnya tadi saya tidak sungguh-sungguh, Tuhan. Saya hanya ingin menakut-nakuti pengemis tadi. Tapi kenapa semuanya jadi seperti ini, Sunan? Makanya berhati-hatilah kalau bicara. Ya Sami, ya Basir. Allah maha menatap dan maha mendengar. Di dalam Al-Quran Allah pernah berucap, orang-orang yang kikir dan orang-orang yang menyuruh orang lain untuk berbuat kikir sangat dibenci Allah. Dan bagi orang-orang yang berpaling dari perintah-perintahnya, maka sesungguhnya Allah maha pencipta. Saya salah, Sunan. Saya khilaf. Sikap saya selama ini sombong terhadap wong cilik. Banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah. Dan banyak-banyaklah bertobat. Saya menyesal, Sunan. Saya akan bertobat, Sunan.
lagi, Sunan. Sunan, terima kasih, Sunan. Saya menyesal, Sunan. Saya akan bertobat, Sunan. Saya akan ikuti ajaran Sunan. Terima kasih, Sunan. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Jadi desa Lemah Garing sudah sedemikian parahnya. Memang kekeringan sedang melanda Gresik dan sekitarnya. Benar sekali, Sunan. Padi jadi susah tumbuh di daerah sini dan gagal panen di mana-mana. Walaupun masyarakat sudah berusaha dengan segala upaya. Terima kasih atas kabarnya, Kisanak. Insya Allah dalam waktu dekat saya mempunyai kesempatan untuk berkeliling di desa ini. Matur nuwun. Ambil air susah. Keseharian kita lelah, capek. Kula badhe nyuwun napa sing ingkang datengaken napa ingkang kula suwun sumangga kula dipun paringi petunjukmu. Aku terima semua aku akan memberi petunjuk untuk mengatasi pacikan panjang dan kekeringan desa. Carilah darah perawan suci. Hah? Apakah harus dengan darah perawan? Ya, persembahkan padaku darah gadis tercantik di desa ini. Perawan yang menjadi kembang desa. Lakukan perintahku, Sambung. Baik yang bau rekso. Saya akan usahakan apa yang menjadi perintahmu. Saya sekarang sudah menemukan apa yang aku cari. Ya. Ayo, pergi. Tolong! Tolong! Berhenti! Berhenti kamu! Tolong! Tolong! Hei, berhenti kamu! Cepat! Cepat! Ayo, hei! Ini satu-satunya jalan. Itu di dalam daerah ini. Dari tadi kita tidak menemukan sumber mata air di kering ini. Susah banget, kita nggak ada air. Astagfirullahaladzim. Benar seperti yang dikatakan Raden Bahrun. Desa ini benar-benar parah sekali keadaannya. Saya sudah tidak kuat, Kanjeng. Tenggorokan saya sakit sekali. Coba kamu ambil daun itu.
Sunan. Apa itu? Habiskan air ini. Terima kasih, Kanjeng. Terima kasih. Kamu dengar suara itu? Iya, Kanjeng. Ayo, kita harus carinya. Tolong Kisanak, tolong saya. Ada apa Kisanak? Kisanak ini siapa? Bisa tolong saya, Kisanak? Saya Maulana Malik Ibrahim. Biasa dipanggil Kanjeng Sunan Gresik. Oh, Kanjeng Sunan. Ada. Kanjeng Sunan, tolong saya. Istri saya pingsan. Cepat, cepat tolong istri saya, Kisanak. Ya. Cepat, cepat Kisanak. Assalamualaikum. Saya pingsan. Tolong, tolong Kanjeng. Saya bisa minta air putih. Baik, baik Kanjeng. Terima kasih. Tolong saya, Sunan. Anak saya, Sunan. Anak saya Lestari akan dikorbankan ke Dewa Hujan oleh Ki Sabdo. Betul Sunan. Betul Sunan, malam ini malam bulan purnama. Menurut Ki Sabdo, dengan tetesan darah seorang gadis yang akan mampu menurunkan air hujan di desa ini, Sunan. Jadi malam ini Lestari akan dikorbankan pada Dewa Hujan oleh Ki Sabdo. Iya, Kisana. Apa yang dilakukan oleh Ki Sabdo itu adalah bid'ah. Semedi di tempat wingit, petunjuk yang didapatkan bukan berasal dari Allah Ta'ala, tapi didapat dari jin. Betul Sunan. Tolong kami Sunan. Kami harus bagaimana Sunan? Selamatkan anak kami Sunan. Insya Allah malam ini kita akan berhasil menyelamatkan nyawa Lestari. Tapi kita harus yakin sebaik-baiknya bahwa Gusti Allah akan memberikan pada kita pertolongannya. Terima kasih Sunan. Lepaskan aku. Iya, Pak. Sekali aja aku udah mau di sini. Amal. Iya, iya, Pak. Tolong aku. Diam kamu. Hentikan. Hei, siapa kamu? Jangan ikut campur ya. Jangan ikut campur urusan kami. Kisanak, buat apa Kisanak mengorbankan gadis yang tak bersalah? Lestari. Lestari anakku. Anak muda. Desa ini sudah hampir kekeringan. Bahkan rakyatnya hampir mati kelaparan. Saya terpaksa mendatangkan Dewa Hujan. Dengan saya datangkan gadis ini. Sesuai wangsit. Sesuai wangsit. Demi Allah Kisanak, wangsit itu tidak benar. Kisanak sudah melakukan perbuatan syirik. Desa ini butuh hujan. Dan cara gadis ini yang mendatangkan hujan. Mengerti? Dengarlah. Kekeringan adalah salah satu bentuk cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi desa ini butuh air. Panggillah hujan dengan cara yang benar. Diam kamu!
Maafkan aku, Kisanak. Kita adalah saudara. Tugas saya adalah meluruskan segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syariat. Siapa kamu? Aku adalah Maulana Malik Ibrahim. Orang memanggilku dengan sebutan Sunan Gresik. Allah berfirman dalam Al-Quran, Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan dan langit sebagai atapmu. Dan dari langit itu Dia turunkan hujan. Lalu dari hujan itu dihasilkan segala bentuk buah-buahan sebagai rizki padamu. Oleh karena itu, janganlah mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya. Mana Gusti Allahmu itu yang bisa mendatangkan hujan? Mana? Ingat, sampai hujan belum datang, nyawamu akan kulenyapkan. Mengerti? Ayo, ayo buktikan. Izinkanlah kami memohon padamu, ya Allah. Turunkanlah tetesan air hujanmu di desa lemah garing ini. Allahu Akbar. Apa meneh kuwi? Munggah mudun. Ora nyimak aku. Bagi orang Islam, kami dilarang mempelajarinya, apalagi mengamalkannya. Hujan ini adalah nyata rahmat Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Bohong! Saya tidak percaya dengan ucapan kamu. Adalah hak Kisanak untuk tidak percaya. Kami melakukan sholat istisqa untuk mohon hujan. Allah ijabah doa kami. Kisanak, kamu telah berhasil mendatangkan hujan memang di desa ini, hah? Tapi kamu telah menjatuhkan wibawa saya di depan warga. Saya percaya sama Sunan. Saya akan mengikuti ajaran Sunan. Betul tidak? Betul. Saya juga Sunan. Sekeluarga saya ingin masuk ajaran dari Sunan. Alhamdulillah. Warga desa Lemah Garing, jangan pernah takut pada apapun dan siapapun kecuali Gusti Allah. Betul. Perbanyaklah doa taubat. Perbanyaklah sholat taubat dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillah.
Jadi Sunan itu yang sudah mempermalukan. Betul, Ki. Yang sudah mendatangkan hujan dengan cara dia yang aneh itu. Alhamdulillah, semua bisa melawaskan dengan benar. Surat yang baru saja kita baca tadi adalah surat Al-Ikhlas. Saya yakin Ki Badrun orang yang terpandang di desa Lemah Garing. Allah itu tidak beranak. Saya yakin denganmu Ki Badrun. Tidak juga diberanakan. Dan hanya kepada Allah lah kita berlindung dan meminta. Kamu tenang saja. Terima kasih Kanjeng Sunan itu tidak mungkin sanggup menghadapiku. Sungai di desa kami sudah mulai Aku akan memanfaatkan keadaan dan tantanganmu ini untuk mengeruk keuntungan yang sebesar-besarnya. Bagus. Itu namanya saya yakin Ki Badrun mampu. Karena Ki Badrun orang yang paling terpandang di desa ini. Saya yakin Ki Badrun mampu. Insya Allah pengajian yang baru saja kita laksanakan sama-sama ini ada manfaatnya dan faedahnya untuk kita semua. Mereka bubar, ayo. Tiba-tiba kena penyakit di ban. Mau kemana Kang? Ke Badrun. Kalian semua ini kena penyakit yang sangat berbahaya. Aduh, sakit kepala aku, tolong. Tolong Pak. Kamu kena guna-guna di bagian kepala. Kamu juga. Kamu kena guna-guna di bagian perut. Saya sakit. Dan kamu kena guna-guna di seluruh tubuh kamu. Kenapa kami kena guna-guna? Karena kalian tidak percaya dengan Mbah Rekso di desa ini. Kalau penyakit ini tidak sembuhkan, kalian semua akan mati. Tolong sembuhkan saya. Saya juga. Aduh, kami tidak ingin mati. Saya berani bayar berapapun. Asal telah yang ada di badan saya bisa hilang. Kamu? Saya tidak punya duit. Kamu? Maaf, tapi saya tidak punya uang. Saya akan buktikan. Saya bisa menyembuhkan kedua kisana ini. Karena mereka mampu membayar saya. Mereka tidak sia-sia. Mereka akan saya sembuhkan. Terima kasih. Dan kalian berdua, cari saja tabib yang lain. Pengawal, suruh mereka pergi. Mari. Oh, sakit tabib. Tolong obati saya. Kepalaku sakit. Saya tidak mau mati tabib. Kepalaku sakit. Sabar, Kang. Sabar. Pak, dulu Pak. Aku minta maaf yuk. Aku terpaksa bawa pulang Kang Yoto dari tempat Tabib Badrun. Soalnya bayarannya mahal sekali. Gak apa-apa, Dek. Bu, tolong aku, Bu. Aduh, Dek, gimana ini suami saya? Bisa tolong suami saya, Dek? Aku punya usul. Bagaimana kalau kita bawa Kang Yoto ke tempat Sunan Gresik? Biasanya dia ada di tempat pengajian. Sunan Gresik.
Sunan mau ngobatin suami saya, Dek. Saya nggak punya uang buat ngobatin suami saya. Yuk, Sunan Gresik itu orangnya sangat mulia. Dia pasti mau mengobati. Ayo kita bawa ke sana yuk. Ayo, Pak. Pak. Bagaimana? Apakah badan Kisana sudah membaik? Ya, Tabib. Sekarang badan saya enteng. Tidak seperti tadi. Iya, tidak seperti tadi. Pak Muji dan Yumini, aku Ki Badrun berhasil memindahkan penyakit kalian ke domba itu. Terima kasih. Tapi memang hebat. Pengawal, bawa domba itu berapa? Saya akan segera bayar kembali. Terima kasih, Tabib. Saya sudah disembuhkan. Bagaimana Kisana? Sunan, perut saya sudah tidak sakit lagi, Sunan. Bu, badan saya sudah sembuh, Bu. Kanjeng Sunan sangat sakti, Bu. Kisana, ucapkan alhamdulillah. Bukan saya yang memberikan pertolongan, tapi Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Terima kasih, Sunan. Dengan apa saya harus membalas kebaikan Sunan? Sunan sudah mengobati suami saya. Masya Allah. Demi Allah, saya melakukan semuanya ini dengan ikhlas. Bukan saya yang menyembuhkan suami ibu, tapi Gusti Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting Kisana selalu taat pada Gusti Allah dan mengerjakan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, Sunan. Sampean tahu orang Kang sekarang, Kang? Sekarang, Kang, kalau kita sakit lebih baik kita berobat ke Sunan Gresik. Nggak usah bayar, Kang. Tapi syaratnya satu, Kang. Kita harus percaya sama Gusti Allah. Itu saja, Kang. Oh iya, Kang. Nggak kayak Tabib Badrun. Mau berobat aja biaya mahal sekali. Kayak bebek, sapi, kerbau, buang edan itu. Iya, Tabib Badrun emang edan. Nah, makanya kalau sekarang ada warga kita yang sakit, lebih baik kita bawa ke Sunan Gresik. Pasti langsung sembuh. Nggak usah pakai bayar lagi, Kang. Oke. Ini adalah ramuan dari dedaunan dan rempah-rempah. Mudah-mudahan setelah meminum air ramuan ini semua penyakit jadi sembuh. Sakit, aduh, sakit, panas, waduh, sakit, panas. Terima kasih, Kanjeng Sunan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kisanak semua penyakit pasti ada obatnya. Jadi ketika Kisanak diberikan cobaan oleh Allah dengan diberikan penyakit, yakinlah bahwa Gusti Allah pasti akan mengangkat semua penyakit itu. Kangjeng, bagaimana dengan orang yang memindahkan penyakit kita kepada binatang? Astagfirullahaladzim. Carilah pengobatan yang sama-sama tidak menyakitkan sesama ciptaan Allah. Dengan memindahkan penyakit kita kepada binatang lain, itu sama saja dengan menyakitkan binatang itu sendiri dan juga menyesatkan Kisana. Alhamdulillah. Kamu pikir aku takut menghadapimu? Sunan, tunggu pembalasan. Malam ini juga, Sunan. Aku akan mencari kamu. Tunggu, Sunan. Tunggu aku, Sunan. Tunggu aku, Sunan.
kufur? Saya tidak tahu Kanjeng Sunan. Mari kita lihat. Sunan! Keluar kamu! Aku Tabib Bradrun ingin menantangmu. Ada apa, Tabib? Tabib mencari saya. Kamu tidak usah banyak bicara, Sunan. Tinggalkan desa ini sekarang juga, atau aku akan mengusirmu dengan caraku sendiri. Karena kamu sudah mengusir ketenanganku. Kita bisa bicara baik-baik, Tabib. Tidak ada sabar-sabar, Sunan. Rasakan ini. Ya, ya. Mampus kau, Sunan. Aku Tabib Bradrun, orang yang paling jago di dunia ini. Aku paling sakti. Jangan sombong dulu, Tabib Bradrun. Aku di sini. Tidak mungkin. Kau sudah mati, Sunan. Pedangmu tidak mengenaiku. Lihat apa yang kau tusuk. Aku tidak mempunyai ajian apapun. Gusti Allah yang menyelamatkan. Sekarang siapa yang akan menyelamatkanmu? Siapa? Gusti Allah. Sunan, aku bisa menghabisimu sekarang. Cepat katakan, siapa yang bisa melindungimu? Allah Ta'ala. Jika aku yang membunuhmu, siapa yang akan melindungimu? Siapa yang akan melindungimu? Aku akui kehebatan Gusti Allahmu itu, Sunan. Aku mengaku kalah. Izinkan aku menjadi muridmu.